Bersentuhan dengan suami ketika berwudu. Wudu merupakan salah satu amalan ibadah di dalam agama Islam, di mana ibadah yang satu ini memiliki arti penting dalam rangka menjaga kebersihan diri seseorang sebelum melakukan suatu ibadah, yang salah satunya adalah ibadah sholat. Dan hal ini telah dijelaskan di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Namun, mengenai berwudu, mungkin kita sering bertanya-tanya, bagaimana dalam pandangan Islam mengenai seorang istri yang bersentuhan dengan suami ketika berwudu? Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui, sesungguhnya hal-hal yang dapat membatalkan wudu pada seseorang telah jelas dipaparkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di antara pembatal wudu tersebut adalah jika seseorang yang telah berwudu buang air kecil dan buang air besar ataupun buang angin. Kemudian selain itu tidur terlelap dalam keadaan tidak sadar dan juga hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah wudu seorang istri akan batal jika bersentuhan dengan suami ketika ia telah berwudu? Pada dasarnya, batal atau tidaknya wudu seorang istri apabila bersentuhan dengan suaminya merupakan masalah khilafiyah di kalangan para fuqaha. Munculnya perbedaan ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan dalam menafsirkan ayat Aula mastumun nisa dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 dan Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dari ayat tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah, dari ayat yang berbunyi lamastumun nisa yang artinya menyentuh wanita, apakah arti dari ayat tersebut dimaksudkan menyentuh biasa atau menyentuh dalam arti berhubungan suami istri? Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, berikut pandangan dari 4 mazhab mengenai arti dari ayat lamastum. Pemirsa beriman, sesungguhnya menurut pendapat yang pertama yaitu dari mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan lamastum adalah menyentuh dengan tangan. Karenanya ia merupakan ungkapan yang hakiki, bukan makna majazi atau kiasan. Jadi menurut pendapat dari mazhab Syafi'i, sesungguhnya jika seorang suami dan istri bersentuhan, dapat membatalkan wudu apabila tanpa adanya penghalang. Kemudian, jika menurut pendapat mazhab Hanafi, yang dimaksudkan lamastum adalah persetubuhan, bukan menyentuh dengan tangan. Jadi menurut pendapat dari mazhab Hanafi, sesungguhnya wudu tidak batal jika seorang suami dan istri hanya bersentuhan biasa saja. Selain itu, jika menurut pendapat dari mazhab Maliki, sentuhan akan membatalkan wudu dengan syarat apabila orang yang menyentuh tersebut telah balik, yang dimana sentuhan tersebut terjadi tanpa penghalang dan adanya syahwat. Jadi menurut pendapat dari mazhab Maliki, apabila tidak ada syahwat maka wudu pun tidak batal. Kemudian yang terakhir, menurut pendapat dari mazhab Hanbali, jika seorang suami dan istri bersentuhan dengan syahwat, maka wudunya tersebut akan batal. Namun apabila tidak disertai syahwat, maka wudunya pun tidak batal. Pemirsa beriman, pada dasarnya kita menghargai setiap perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para fuqaha. Dalam hal ini pandangan yang menyatakan bahwa bersentuhan tidak dianggap membatalkan wudu jika sentuhan tersebut tidak disertai syahwat. Dan hal ini lebih mudah kita jalankan mengingat beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium sebagian istrinya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melaksanakan sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian di dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah tidur di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kaki saya berada di kiblatnya. Jika bersujud maka beliau menyentuh saya. Kemudian saya menarik kedua kaki saya. Dan apabila beliau berdiri maka saya julurkan lagi kedua kaki saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman,
Itulah pemaparan mengenai batal atau tidaknya wudhu seorang istri jika bersentuhan dengan suami. Semoga dengan pemaparan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua terhadap batasan-batasan wudhu yang penting untuk kita ketahui. Amin.